Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali, salam damai sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Senin tanggal 28 September tahun 2020, bacaan yang pertama mari kita baca di dalam kitab Yosua pasal 17 ayat 14-18, beginilah bunyinya. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua, demikian, mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka, padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yijreel. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar, tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu. Tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya, kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Bacaan yang kedua mari kita baca di dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 23-27, beginilah bunyinya. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini adalah, menggunakan segala potensi untuk kebaikan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan pertama yang telah kita baca tadi, kita melihat bahwa keturunan Yusuf telah menerima bagian atas tanah Kanaan. Namun mereka merasa bahwa bagian itu tidak cukup, sebab jumlah mereka banyak. Ketika Yosua mendengar keluhan mereka, ia mempersilahkan mereka pergi ke hutan dan membuka tanah di negeri orang Feris dan orang Refaim. Daerah itu juga ditentukan untuk mereka miliki. Jumlah mereka yang banyak dan kekuatan mereka yang besar, harus mereka pergunakan dengan baik untuk membuka hutan serta menghalau orang Kanaan dari daerah itu. Demikianlah upaya yang harus mereka lakukan menurut Yosua, supaya mereka dapat menambah milik pusaka mereka. Itulah cara yang harus mereka lakukan. Itulah kebaikan yang harus mereka perjuangkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kedua yang telah kita baca tadi, kita melihat bahwa Rasul Paulus menggunakan segala sesuatu yang ada padanya dan melakukan segala sesuatu untuk pemberitaan Injil. Ia menganggap dirinya seperti seseorang yang sedang mengikuti sebuah pertandingan. Ia tetap melatih dan menguasai dirinya dengan baik. Upaya ini ia lakukan supaya ia memperoleh tujuan yang hendak dicapainya, dan supaya ia dapat bertindak dengan hati-hati dalam memberitakan Injil. Ia ingin agar semua orang masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan, melalui iman yang tumbuh dari pemberitaan Injil. Ia juga berharap agar dia dan semua orang dapat memperoleh mahkota yang abadi, bukan mahkota yang fana.
Itulah sebabnya mengapa ia tetap bertahan dan mampu melakukan segala sesuatu di dalam pemberitaan Injil, walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang harus ia hadapi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, segala potensi yang ada pada kita harus kita pergunakan untuk mencapai kebaikan. Mari kita pergunakan pengetahuan, kekuatan dan kesempatan yang ada pada kita untuk mencapai kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencapai kebaikan tersebut. Walaupun banyak kesulitan, hambatan dan pengorbanan yang harus kita jalani, janganlah kiranya langkah dan usaha kita berhenti. Tetaplah pergunakan potensi yang ada untuk mencapai kebaikan. Tetaplah berharap pada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti berkenan menyempurnakan setiap niat dan perbuatan baik yang kita lakukan. Amin.